Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian kawan kita, Saudara Afan, yang dilindas oleh Traffic Brimob. Jika kita mengacu kepada undang-undang, ini sangat-sangat melanggar etika Polri. Tapi entah ini disengaja atau tidak, yang pasti ini sangat melanggar. Dan mungkin banyak korban lain yang tidak kita ketahui. Tadi saya juga sudah melihat-lihat beberapa sumber, katanya banyak korbannya, hanya kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tapi yang jadi pertanyaan besar nih, kok bisa taktis Brimob? Apakah ini strategi dari Kapolri? Apakah ini perintah dari Kapolri? Kok bisa gitu? Di kerumunan banyak massa dia lewat, maksudnya apa? Ingin membubarkan, tapi kok membubarkan secara anarkis? Iya bener Lam, gue liat videonya itu Lam, kendaraan taktis Brimob langsung menerobos massa, luar biasa ngeri ya Lam ya. Makanya itu yang jadi pertanyaan besar, kok bisa gitu pakai cara begituan, padahal kan masyarakat hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Tapi memang yang jadi pertanyaan besar juga bro, aksi massa ini agak berbeda gitu, entah ada yang menunggangi atau entahlah. Makanya kami berharap kepada para aparat, para pemerintah bisa melakukan hukum yang seberat-beratnya gitu kepada para pelaku yang sudah bertindak sewenang-wenang. Iya, yang buat miris kan yang seharusnya aparat ini menjadi apa? Pelindung, Iya, pelindung masyarakat malah jadi musuh masyarakat. luar biasa ya. Terus kan jelas tujuan masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya kepada para anggota DPR, para perwakilan rakyat. Yang kita takutkan ya takut ada Afan-Afan lain yang kasusnya ya. Tapi gimana Lam ini kelanjutan tentang Afan ini? Kalau menurut dari sumber yang gue baca sih sedang diselidiki kan, 7 tersangka sudah ditetapkan. Cuman ya kita tahu sendirilah hukum di negara kita ini banyak apa ya, banyak manipulasinya, banyak ya, makanya kepercayaan masyarakat itu sudah mulai hilang terhadap hukum di negeri ini. Nah, dilanjut dari tragedi Afan ini, nyawa sudah menghilang dan bahkan memicu gelombang demo yang semakin besar ya, Lam. Iya, dilanjutkan dengan penjarahan anggota-anggota DPR. Tapi ya bro, kalau gua lihat sih, kayaknya semakin aneh nih aksi demonya ini. Kayak seperti ada yang menunggangi ya terjadinya penjarahan kepada anggota DPR gitu. Kok ini kayaknya karena kalau demo itu kan ada tata caranya. Iya bener. Kok kalau ini kok agak ngawur gitu, makanya chaos parah lah. Kayak penjarahan ke anggota-anggota DPR, Sahroni, Uya Kuya, Eko, memang kan yang memicu terjadinya demo itu kan mereka gitu, yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik lah. Iya, dan penjarahan ini terjadi di malam hari ya, Lam ya? Iya, ada yang, tapi dari sore ada. Sahroni itu dari sore sih. Gue nonton tuh, sempet nonton live-nya karena memang waktu itu live TikTok belum di nonaktifkan. Gue nonton tuh dari sore sampai malam, terus berlanjut ke rumah siapa? Eko, berlanjut ke rumah Uya Kuya dan rumah Sri Mulyani. Nah, rumah satu ini Puan Maharani nih, kok nggak sampai gitu? Iya bener. Kita tidak tahu ya Lam kalau itu Lam. Tapi yang gua pertanyain ini, kenapa hanya sebagian DPR ya Lam? Sahroni itu kenapa? Ya kan memang Sahroni ini sempat mengatakan bahwa yang demo itu tolol segala macam. Waduh. Makanya itu tidak bisa menjaga ya sebagai apa Wakil ya, rakyat pejabat publik tuh harus benar-benar hati-hati gitu. Iya benar. Sebagai pejabat publik kok kayaknya mancing-mancing gitu. Kayak menantang masyarakat gitu. Sedangkan kan dia juga dipilih oleh masyarakat, terus digaji oleh uang masyarakat. Kalau pemerintah masih cuek, ya sepertinya akan ada demo yang lebih besar lagi. Mungkin ini masih permulaan ya Lam ya. Tapi ya kita tidak tahu selanjutnya seperti apa. Yang kita doakan semoga Indonesia menjadi pulih, semoga baik-baik saja. Selanjutnya Lam, ada tragedi apa nih Lam nih di demo bulan-bulan ini Lam? Memang bukan hanya penjarahan sih. Di beberapa kota besar seperti di Bandung, di Surabaya itu terjadi pembakaran, gedung-gedung DPR itu dibakar. Itu apa ya? Kok aksi demo sampai segitunya gitu? Apakah ini ada dalangnya? Jadi pertanyaan besar, semiris itu. Biasanya kan demo ya hanya
ricuh-ricuhnya demo, seanarkis-anarkisnya demo itu tidak sampai terjadi pembakaran seperti di Makassar ya. Iya, Lam. Terjadi pembakaran bahkan sampai ada korban jiwa karena memang di dalam gedung itu masih ada orang dan terjebak sehingga dia loncat dari lantai berapa gitu kan. Iya, gue liat videonya, Lam, itu kebakaran yang cukup hebat ya, Lam, ya. Api di mana-mana luar biasa. Makanya seperti ada provokator yang memang diutus membuat kerusuhan di aksi demo ini, bro. Tapi menurut lo, Lam, menurut lo pribadi nih, Lam, oknum-oknum provokator ini apakah mungkin ada atau tidak ada? Apa real dari masyarakat? Menurut lo gimana, Lam? Kalau menurut gua sih pasti ada, karena memang nggak mungkin masyarakat berbuat seonar itu. Pasti ada oknum yang mencari kesempatan, bro. Setiap demo itu pasti ada provokatornya, entah itu dari Kapolri-nya langsung, seperti beberapa kejadian kan ada intel yang ketangkep gitu kan. Oh, Terus lagi kayak apa ya, dari mungkin ini dari kubu lain ingin menghancurkan atau membuat citra buruk aksi massa atau aksi demo ini sehingga nanti ya. Tapi memang bukan hanya adanya provokator sih, bro. Sebenarnya keanarkisan aparat juga sangat disoroti. iya bener, Lam. Gua lihat di beberapa video aparat ini luar biasa cukup brutal ya, Lam, ya. Cukup anarkis pokoknya. Ya di beberapa kota besar di Jakarta kasus kematian Afan, terus di Makassar tentang pembakaran gedung DPR dan masyarakat yang masih ada di gedung dipukulin, bahkan yang seharusnya dibantu malah, dan yang di Bandung ini ada beberapa masyarakat yang lagi duduk itu malah tiba-tiba dipentungin aparat nih. Lagi duduk. Iya, lagi duduk santai, bahkan ada media-media TV yang tiba-tiba dipukulin, diusir, bahkan kameranya sampai dihancurin itu. Yang sempat viral lagi live itu kan ya. Iya, bingung itu Memang gimana itu ya? Aparat kok bisa seperti itu ya, Lam, ya? memang sangat-sangat kayaknya apa ya, memang benar-benar dibungkam gitu. Para media itu kan kalau mau ngehajar media itu kan udah melanggar undang-undang banget Iya. tuh. Pers itu kan harusnya dilindungi ya, Lam, ya? Iya. Nah, lu tahu nggak, Lam, yang di Jakarta itu gas air mata itu langsung ditembak ke dekat mahasiswa itu. Harusnya kita ukur dulu mungkin ya kalau mau nembak ya. Tapi ada juga gas air mata itu yang udah kadaluarsa tuh. Itu efeknya gimana ya, Lam, ya? Itu orang yang nggak kadaluarsa aja ya kayak makanan aja, bro. Iya bener. Kalau kadaluarsa kan udah bahaya. Apalagi ini kan senjata. Udah kadaluarsa itu bisa buat buta mungkin ya. Iya, Lam. Kalau aparat kayak gini, sebenarnya siapa yang buat rusuh ya, Lam, ya? Pendemo atau aparat? Kita bingung sebenarnya. Pertanyaan besar kan. Mm-mm. Sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian, bahkan gue juga melihat ya, nanti kita tampilkan lah beberapa kejadian-kejadian yang aparat lakukan gitu yang tidak sangat-sangat wajar gitu. Iya. Jadi ini jadi wajah asli ya, masyarakat yang meminta keadilan gitu, malah dikasihnya pentungan gitu. Lucu pokoknya, negara-negara Konoha ini cukup lucu pokoknya, Lam, ya. Ya, dan selanjutnya, Lam, lu tahu nggak tanggapan tentang Prabowo ini, Lam? Emang udah ini ya, udah pers juga ya. Iya. Presiden kita sudah memberikan statement, sudah memberikan beberapa poin terkait terjadinya aksi di bulan Agustus ini. Banyak sih beberapa poin, cuman ada satu poin nih, sebenarnya satu poin yang waktu aksi itu sangat disuarakan, yaitu pengesahan undang-undang perampasan aset. Kenapa gitu? Ini sangat berat disahkan gitu. Apakah para elit politik ini apa ya, pingin tetap ya takutnya undang-undang ini disahkan, takutnya menghalang-halangi mereka gitu kan. Ya sepertinya yang membuat undang-undang ini masih Ketakutan gitu. iya. Ya, takut kebebasan korupsinya terhalangi oleh undang-undang Iya, ini. dan bahkan narapidana yang sudah bebas ini masih bisa menjabat itu. Konyol sebetulnya. Iya. Ya, tapi mungkin tanggapan Prabowo mungkin sudah cukup ya lah menurut lo, atau gimana? Kalau menurut gue sih masih belum sih. Masih ada beberapa poin yang belum membuat para masyarakat ini benar-benar puas gitu. Ya, terutama tadi pengesahan undang-undang perampasan aset, terus para koruptor dihukum dengan seberat-beratnya itu kan belum tuh. Cukup banyak ketidakadilan ya lah. Dan yang memantik masyarakat mendemo ini kasus terbesarnya adalah simpang siurnya tunjangan DPR yang naik ya lah. Ya kan katanya itu hoak, tapi itu ada yang mengatakan anggota DPR, siapa itu? Wakil kepala anggota DPR ya kalau nggak salah ya.
yang sekarang udah pada dicopot. Jadi sepertinya kita hanya bisa berdoa supaya Indonesia lebih baik. Menurut lo gimana, Lam? Semoga lebih maju lagi dan para elit politik benar-benar mewakili rakyat, terutama DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat kan sudah jelas, tapi bukan malah menginjak-injak rakyat, apalagi menentang rakyat ya. Ya mungkin itu kawan-kawan video kita kali ini. Jangan lupa juga di subscribe karena kita sering membahas 5 tragedi atau 5 kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf karena memang kami masih pemula ya, yang coba ingin memulai kekreativitasannya. Jadi tolong dikoreksi, bantu koreksinya di kolom komentar karena koreksi atau kritik itu bagus dan baik. Mungkin hanya itu saya. Salam akal sehat.